Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati CGP Angkatan 2 Kabupaten Goa akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah saya. Adapun kasus yang saya angkat dalam komunitas praktisi ini yaitu Bu Samsidar adalah guru kelas 6B di SD Impres Japing. Bu Samsidar memiliki masalah dalam pembelajaran daring. Beberapa orang muridnya tidak pernah aktif dalam proses pembelajaran. Padahal tugas yang dikirimkan oleh Bu Samsidar di grup WA terdeteksi sudah diterima dan dibaca oleh nomor HP murid yang terdaftar dalam grup kelas tersebut. Saat dihubungi secara pribadi, lewat chat WA dan telepon pun tidak direspon. Bagaimana Anda menyikapinya? Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Samsidar ini kalau memeriksa tugas sering ngomel-ngomel. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Is, apa Ibu Isma punya waktu saat ini? Iya, sekarang sih saya tidak ada kesibukan. Kalau begitu mungkin kita bisa bicara sebentar ya? Ya bisa, mungkin kita bisa bicara santai di bawah pengawasan ya. Oh ya. Ya, Ayo, supaya kalau lebih begitu. indah di sana, udaranya juga lebih sejuk. Iya. Ini Pak Ihsan. Mulai. Bagaimana menurut Bu Sida tentang pembelajaran daring yang dilakukan selama ini di sekolah kita? Menurut saya sebenarnya pembelajaran daring ini masih kurang efektif ya. Kalau misalnya karena corona ini atau pandemi memang efektif daring, tapi anak-anak yang memiliki kemampuan ekonominya yang kurang ya itu saya merasa kesulitan. Makanya tuh kalau saya misalnya memeriksa tugas siswa, kadang saya bicara sendiri, sebenarnya saya ngomel-ngomel itu bilang, gimana ini lagi tugasnya Yasrullah, mana lagi tugasnya ini Ikram, karena ada beberapa siswa sepertinya ada 5 ya yang tidak aktif, sehingga ya itulah saya ajak juga ibu ke sini toh untuk cerita-cerita, siapa tak bisa bertukar pikiran, mendapatkan solusi. Ya, jadi sebenarnya maunya Ibu apa tujuan pertemuan kita kali ini? Apa yang akan kita bicarakan di sini? Jadi mungkin Ibu bisa menceritakan apa masalah dari pembelajaran daring yang Ibu hadapi di kelas Ibu. Nah itulah yang sebenarnya kurang saya pahami ya. Jadi saya itu kirim tugas di WA. Kalau saya lihat itu di daftar siswa yang lihat pelajaran yang saya kirim itu, nah siswa yang kurang aktif ini dia ada di grup itu, dia melihat. Tapi ketika misalnya disuruh kumpul tugas, karena saya mengumpulkan tugas setiap selesai subtema, itu tidak ada bukunya. Saya WA, saya kirimkan chat pribadi, saya tanya mana, tidak dibalas. Ada yang hanya meret, ada yang juga membalas bilang iya Bu, tapi dia tidak datang untuk mengumpulkan itu. Ada juga yang tugas hanya dikirimkan di grup, itu juga dia tidak kirim. Kemudian kalau ditelepon tidak diangkat. Jadi saya merasa kesulitan untuk bisa tahu bilang apa sebenarnya masalahnya ini. Iya. Jadi menurut Ibu ini bagaimana ukuran keberhasilan pembicaraan kita ini? Saya harapannya itu misalnya kita berbicara seperti ini ya, saya dapat solusi. Ya kita bisa bertukar pikiran bagaimana saya mendapatkan apa jalan keluar dari masalah ini. Kira-kira apa ya? Jadi begitu Ibu berharap setelah diskusi kita ini Ibu tuh menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Betul. Nah sekarang kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki agar Ibu bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan itu? Apa kekuatan yang ada dalam diri Ibu? Kalau menurut saya itu saya memiliki kekuatan komunikasi yang baik. Jadi sebenarnya saya orangnya itu fleksibel. Jadi saya tidak kaku. Misalnya siswa itu
kalau dia kesulitan di daring, seharusnya dia bisa berkomunikasikan ke saya. Iya, Kalau betul ya. misalnya saya sudah hubungi tapi tidak dijawab, ya di sini saya Iya. apa namanya itu yang hambatan bertanya-tanya, ya, iya menjadi hambatan. Itu hambatan atau gangguan yang hidup Iya. ibu hadapi ya. Iya, karena saya maunya ya anak-anak ini harus aktif 100%. Iya, jadi apa Apalagi yang kelas ibu inginkan 6. ini bagus sekali ya. Jadi ibu harapannya di sini semua siswanya bisa aktif. Iya. Ya. Kemudian ibu memiliki hambatan atau gangguan supaya siswa itu bisa aktif. Kenapa? Karena mereka tidak aktif semuanya, kemudian juga tidak ada kabar seperti itu ya. Tidak ada kabar. Jadi rencananya apa yang akan ibu lakukan agar semua siswa di kelas ibu ini bisa aktif dalam pembelajaran daring? Jadi yang pertama yang saya sudah lakukan itu sebenarnya Iya. saya sudah lewat jalur WA pribadi, Iya, saya sudah kirim pesan. Dibaca, tapi iya, ada yang dibaca. tidak balas. Atau ada yang bilang iya Bu, tapi tidak datang ada ke datang sekolah. juga. Padahal saya bilang silahkan menemui saya kalau Iya, ada iya. kesulitan. Iya. Kemudian saya telepon tidak diangkat. Nah sekarang juga selanjutnya saya juga hubungi tetangganya, teman yang terdekat itu untuk bisa menanyakan secara langsung. Karena siapa tahu mungkin ya kita masih berpikiran positif, siapa tahu mungkin bukan dia yang baca pesannya atau bagaimana. Iya. Gitu. Jadi apa yang sudah ibu lakukan ini patut sekali diapresiasi ya. Jadi tidak semua guru seperti ibu, tidak semua guru ingin pusing terhadap peserta didiknya seperti ibu. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah ibu lakukan ini, sudah bagus sekali ya. Nah sekarang setelah apa yang sudah ibu lakukan ini, apa solusi yang dapat ibu ambil? Ya solusi yang lain ya setelah saya masih berharap ini sama teman yang terdekat. Kalau misalnya tidak ada lagi kabar atau info ya mungkin saya akan langsung mengunjungi rumahnya atau mencari rumahnya dan bertanya. Iya, jadi strateginya bagus sekali ya. Iya. Jadi kalau memang tidak ada balasan dari murid yang bersangkutan, dari temannya, sudah bagus sekali apa yang ibu katakan dengan mendatangi rumahnya ya. Iya. Iya, jadi apa yang sudah ibu sampaikan ini sebenarnya jadi inspirasi juga bagi kita ya Bu ya. Iya, karena aksi ibu ini. Nah ukuran keberhasilannya itu Iya. misalnya ya seperti itu karena saya mau langsung tahu dan mendengarkan apa sebenarnya permasalahannya. Seandainya mungkin dijawab di WA, Ibu saya kesulitan karena mungkin kuotanya dan Iya, sebagainya iya. atau HP-nya mungkin digunakan Iya. orang tua ya itu yang Iya. saya mau dengar sebenarnya. Saya Iya. mau tahu apa alasannya secara langsung. Jadi ini ibu mau tahu duduk permasalahannya Iya. ini seperti apa sih sehingga ini siswa tidak aktif. Iya sehingga Iya. kita nanti bisa kasih solusi. Ya, jadi kapan ibu akan melakukan strategi itu? Segera. Jadi setelah pembicaraan ini ya saya juga jadi termotivasi Iya. untuk cepat bisa melaksanakan apa yang menjadi strategi saya. Ya, jadi bagus sekali ya karena ibu sudahlah semua bertindak ya. Jadi sebenarnya ibu ini patut dicontoh oleh guru-guru lain seperti itu. Iya. Jadi apa komitmen ibu terhadap rencana aksi ini? Jadi insya Allah ya saya akan konsisten Iya. terhadap murid-murid ini ya. Iya. Jadi bukan cepat menyerah. Jadi jangan menyerah bilang kalau misalnya tidak ada kabar dan sebagainya ya saya akan lakukan seperti tadi saya WA, saya telepon, saya hubungi temannya. Kalau misalnya tidak ya saya akan konsisten sampai saya bertemu langsung dengan siswa itu untuk tahu apa Ya, masalahnya. bagus sekali ya. Jadi ibu mau konsisten untuk melakukan hal itu. Jadi saya rasa jika ibu melakukan hal ini, pembelajaran daring di kelas ibu ini akan 100% diikuti oleh siswa. Iya, amin. Nah sekarang kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu ibu untuk menjaga komitmen ini? Tentunya yang pertama itu siswa tersebut, murid Iya, itu ya. iya, betul Jadi sekali, ya. murid itu dulu yang pertama, Iya. karena murid itulah yang akan mengerjakan tugasnya ya, yang punya kepentingan. Kemudian selain itu pastinya orang tua ya, Iya. karena kan ini belajar di rumah. Iya, Kita sebagai guru kan ini kita melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Yang Iya. jarak terdekat itu adalah orang tua. Jadi Iya. di sini juga ya kita Iya, harus komitmen karena dengan orang tua. Kemudian tentu saja ya kita juga menyampaikan sama kepala sekolah. Iya. Jadi tindak lanjut saya jadi apa yang
kita diskusikan hari ini mengenai strategi dan aksi yang akan saya lakukan. Insya Allah saya akan konsisten dan berkomitmen untuk bisa siswa saya di kelas 6 itu, terutama 6B itu bisa 100% aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya dia terhambat di pembelajaran daring, ya kita akan memberikan tugas mungkin secara bertemu langsung dalam beberapa pertemuan, misalnya 1 kali seminggu. Kita akan bagikan LKPD atau modul yang bisa membantu dalam pembelajaran. Iya, untuk anak-anak yang tidak memiliki. Iya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya doakan semoga segala usaha yang Ibu lakukan ini bisa berhasil sehingga pembelajaran di kelas Ibu dapat kembali aktif 100% siswanya ya. Iya, amin. Iya. Saya juga berterima kasih karena akhirnya memiliki teman bicara ya. Iya. Jadi selama ini mungkin saya hanya mengeluh sendirian. Dan karena adanya seperti ini ya, bisa keluarkan apa yang menjadi unek-unek saya atau menjadi masalah saya selama ini yang saya mungkin pendam sendiri ya. Iya. Sama-sama Bu, semoga sukses ya. Ya. Iya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam guru penggerak.